Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dari hari kedua atau hari kedua melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan mudah-mudahan pada video materi kuliah ini bisa dijadikan salah satu selingan dalam rangka ngabuburit atau melepas masa-masa puasa ini dengan hal-hal yang positif. Dan memang kebijakan universitas selama masa puasa Ramadan pun tidak mengurangi aktivitas kegiatan belajar. Hanya mungkin pada saat awal menjelang Ramadan diberikan sedikit masa transisi libur 2 hari untuk bagian administrasi. Baik rekan-rekan mahasiswa, ini sesi ke-11 dari materi kuliah kita di hukum asuransi, dan kali ini kita akan mengangkat tema tentang objek asuransi. Baik, kita lihat di materi yang saya share. Objek asuransi adalah jiwa dan raga, lalu kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Hal ini berkaitan dengan objek asuransi ini diatur di dalam atau diuraikan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang perasuransian. Sekali lagi, objek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Ada 3 hal yang menjadi objek yang dapat dipertanggungan atau yang dapat diasuransikan. Yang pertama adalah risiko pribadi, ya. Yang kedua adalah hak milik atas benda. Yang ketiga, tanggung jawab dan atau kewajiban yang harus dipikul. Maksud di poin ketiga ini mungkin saja ada risiko yang berkenaan dengan pihak ketiga, contohnya terjadi kecelakaan atau terjadi kerusakan atas suatu benda atau barang tertentu lainnya, dan itu menyebabkan kita harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, yang menjadi beban untuk orang ketiga. Nah, kalau dalam kecelakaan lalu lintas, itu misalkan kita menabrak seseorang yang menyebabkan orang tersebut harus dirawat di rumah sakit. Nah, itu yang dimaksud dengan tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipikul. Jadi ada tanggung jawab yang harus dipikul, dan itu bukan merupakan beban kita, tapi beban orang lain atau pihak ketiga. Lalu di dalam pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang bisa dijadikan objek asuransi adalah 1. Objek tersebut dapat diancam
oleh berbagai bahaya. Jadi atas objek tersebut dapat terancam oleh bahaya. Ya kalau objek tersebut adalah orang, bisa kecelakaan, sakit mungkin, atau mengalami kerugian, hal-hal yang berkaitan dengan beban finansial, atau juga kita bisa beranggapan bahwa kematian pun adalah sebagai ancaman yang akan dapat menimbulkan beban finansial. Buat siapa? Tentunya bukan buat si yang orang meninggal, tetapi untuk orang yang ditinggalkan atau keluarga yang ditinggalkan. Lalu yang kedua, dapat dinilai dengan sejumlah uang. Dapat dinilai dengan sejumlah uang dalam artian bahwa banyak sekali objek yang sulit sekali menilai kita menilainya dalam menilai uang, seperti jiwa seseorang. Bagaimana kita menilai jiwa seseorang? Kita konversi dengan nilai uang. Lalu bagaimana kesehatan seseorang kita konversi dengan nilai uang begitu. Tetapi maksud tujuan di poin kedua ini dapat dinilai dengan jumlah uang adalah bahwa penggantian santunan atau ganti kerugian itu harus jelas ada angka yang dimunculkan. Jadi dia harus dapat diuraikan berdasarkan nilai yang jelas. Jadi ada nilai sejumlah uang tertentu. Jadi tidak boleh perjanjian asuransinya itu tidak menampilkan nilai uangnya sehingga sulit untuk menentukan berapa yang harus diberikan, jumlah berapa yang harus diberikan santunan atau yang diberikan ganti kerugian oleh pihak penanggung. Jadi resiko apapun atau kerugian apapun tetap harus dimuat di dalam perjanjian asuransinya dengan nilai sejumlah uang tertentu. Lalu yang ketiga, objek tersebut tidak dikecualikan oleh undang-undang. Maksudnya bahwa kalau tertanggung atau objek asuransinya adalah orang, maka hubungan dengan yang mengasuransikan atau dengan pemegang polis itu harus ada unsur kepentingan yang bisa dibuktikan secara hukum. Apakah dia adalah karyawannya, apakah dia anaknya, istri atau suaminya, itu harus dapat dibuktikan secara hukum. Lalu kalau objek asuransi itu adalah berupa barang atau properti atau kepemilikan, maka dia juga harus dapat dibuktikan secara hukum. Dan cara mendapatkan barang tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Misalkan hasil penyelundupan, hasil mencuri, atau itu tidak dapat digunakan. Nah, adapun pada saat terjadi perjanjian asuransi, maka ini tidak bisa diungkapkan atau tidak bisa tidak bisa dilihat bahwa itu barang tersebut yang termasuk tidak dikecualikan oleh undang-undang atau tidak, maka munculnya atau diketahuinya di kemudian hari, maka akan menjadi pertimbangan pada saat terjadi klaim asuransinya. Jadi sebaiknya di depan sudah terjadi penyampaian informasi yang sesuai dengan kenyataannya, atau si calon nasabah atau calon tertanggung ini memberikan informasi yang sebenar-benarnya, ataupun kalaupun tidak demikian, maka pada saat klaim ditemukan bahwa ada hal yang bertentangan dengan undang-undang, maka itu menjadikan pihak penanggung atau pihak asuransi tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayarkan santunan ganti kerugian atau klaimnya. Objek asuransi atau objek pertanggungan juga merupakan unsur dalam pertanggungan yang utama. Terdapat pada pasal 250 KUHD yang berisi, bila waktu pertanggungan seseorang tertanggung tidak mempunyai kepentingan dari benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak memiliki kewajiban untuk memberi ganti kerugian. Jadi apabila
sudah terjadi perjanjian asuransi, sudah berjalan, lalu ditemukan bahwa tidak ada insurable interest atau tidak ada unsur kepentingan antara pemegang polis dan tertanggung, atau antara pemegang polis dengan benda yang diasuransikannya, ya, atau mungkin benda yang diasuransikannya itu diperoleh dengan cara yang melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, maka penanggung, dalam hal ini pihak asuransi, tidak memiliki kewajiban untuk memberi ganti kerugian. Selanjutnya, di dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian juga diberikan azas kebebasan memilih. Ini tertuang di dalam ayat 1 yang berbunyi bahwa penutupan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada asas kebebasan memilih. Siapa yang memilih? Ya, calon nasabah asuransinya atau calon tertanggungnya. Dia bebas memilih perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah mana yang akan mengcover kepentingan dari risiko yang diasuransikan. Lalu di ayat kedua, penutupan objek asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah di dalam negeri. Nah, dalam negeri. Jadi di dalam ayat 2 ini sangat jelas bahwa perjanjian asuransi ini harus dengan perusahaan asuransi atau perusahaan pengelola jasa asuransi dalam negeri. Ya, baik itu perusahaan asuransi konvensional atau perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah. Nah, berkaitan dengan reasuransi ini nanti kita akan bahas secara khusus tentang apa sih perusahaan reasuransi ini, lalu ada apa perbedaannya perusahaan asuransi dengan reasuransi. Nanti kita akan bahas secara khusus. Baik, kembali ke tadi pasal 24. Pasal 24 tadi tentang bahwa penutupan objek asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi. Daya tampung perusahaan asuransi dalam arti bahwa sebuah perusahaan asuransi itu memiliki kemampuan untuk mengcover segala kepentingan risiko yang kemungkinan terjadi bagi para customer-nya atau bagi para tertanggung atau para nasabahnya. Jadi tidak bisa juga sebuah perusahaan asuransi itu sama sekali tidak memperhitungkan daya tampung bahwa siapa saja boleh mengasuransikan, lalu jumlah peserta asuransinya itu berapa juga tidak diperhitungkan secara keilmuan aktuaria atau keilmuan dalam penghitungan risiko, sehingga hal tersebut juga harus diwaspadai atau diawasi oleh salah satu lembaga tertentu juga di Indonesia ini, khususnya oleh OJK. Nah, berkaitan dengan OJK nanti kita akan sampai pada hal itu. Lalu bahwa peningkatan peran industri perasuransian di dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapi sehari-hari dan pada saat mereka memulai menjalankan usaha kegiatan usahanya. Nah, untuk itu maka Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 mengatur bahwa
objek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah di Indonesia, dan penutupan objek asuransi tersebut harus memperhatikan optimalisasi kapasitas perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam negeri. Jadi Undang-Undang Nomor 14 Undang-Undang Nomor 40 tahun 14 tahun 2000 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 ini sangat mengutamakan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Nah, guna mengimbangi kebijakan ini, maka pemerintah dan atau otoritas jasa keuangan melakukan upaya untuk mendorong kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri. Lalu ayat 3 pasal 24 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2012 mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan objek asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan OJK. Jadi ketentuan tentang objek asuransi ini, perjanjian asuransi yang berkaitan dengan objek asuransi yang diatur di dalam ayat 2 diatur secara khusus dalam peraturan OJK. Lalu objek asuransi Indonesia hanya dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang mendapat izin usaha dari otoritas jasa keuangan atau dari OJK. Jadi yang mengeluarkan izin atas perusahaan yang bergerak di bidang asuransi ini adalah OJK, izin usaha maksudnya. Nah, ini tertuang dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Lalu ada pengecualian dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 ini, yakni pengecualian dalam hal satu, bahwa tidak ada perusahaan asuransi atau tidak ada perusahaan asuransi syariah di Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang memiliki kemampuan menahan atau mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari objek asuransi yang bersangkutan. Jadi objek asuransi yang dimaksud itu di Indonesia belum ada perusahaan asuransi yang bisa menanggung beban sebesar itu misalkan. Sehingga itu dikecualikan, maka dia boleh menggunakan asuransi luar. Lalu pengecualian kedua adalah bahwa tidak ada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang bersedia melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah atas objek asuransi yang bersangkutan. Ya, jadi misalkan objek terhadap objeknya yang akan diasuransikan itu adalah objek yang lain daripada yang lain. Sehingga di Indonesia, atau perusahaan asuransi Indonesia, belum ada yang dapat mampu mengcover asuransi atas objek asuransi yang dimaksud. Nah, sehingga jika ada perusahaan asuransi dari luar yang ternyata juga dapat mengcover atas objek asuransi tersebut, maka dia diperbolehkan. Jadi jika tidak ada lagi perusahaan asuransi Indonesia yang mengcover objeknya, kalau tadi kapasitas jumlahnya, nah kalau di dalam B, pengecualian ini adalah terkait dengan objeknya, jenis objeknya. Misalkan asuransi terhadap pemain sepak bola yang terkenal dunia, lalu mengasuransikan kaki kanannya karena mungkin kelebihannya di kaki kanan. Nah, di Indonesia mungkin tidak ada yang mengasuransikan hanya satu bagian tubuh saja yang diasuransikan. Nah, itu bisa menggunakan asuransi dari negara lain atau asuransi yang lebih sifatnya lebih internasional, jadi bukan dari perusahaan lokal. Baik, saya kira untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan objek asuransi, saya cukupkan sampai di sini. Saya juga sedang mempersiapkan untuk membahas hasil UTS kemarin, dan kita akan bahas satu soal demi satu soal untuk Anda bisa mengambil
hal-hal penting dari soal-soal yang kemarin disampaikan di UTS. Begitupun juga nilainya saya akan umumkan di dalam WA Group. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.